Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati beliau Bapak Kepala SD Negeri 1 Triharjo, beliau Bapak Sukardi Darmoko SPD MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SD Negeri 1 Triharjo. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Marilah yang pertama kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan siang hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif dari saya, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam dan iman, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini tanpa ada kekurangan suatu hal apapun. Berikutnya sholawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah bagi kita semua dan telah itu kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah tarawih dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif dari saya. Ini memang program yang harus kita laksanakan, harus saya laksanakan di modul 1.4 kegiatan yang saya ikuti program guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Kendal tahun 2024. Ya. Ini materinya nanti cukup banyak, tapi nanti saat penyampaian sudah saya persingkat, nanti tidak lama, kurang lebih 1 sampai 2 jam. Untuk yang pertama dari budaya positif ini, Bapak Ibu, ada beberapa hal. Yang pertama nanti kaitannya dengan kontekstual filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari di modul 1.1 nanti sampai modul 1.4 ya. Jadi yang pertama sudah ada jalan pakai ini tadi jalan ya. Dari kontekstual pembelajaran sesuai pemikiran KHD ini ada beberapa beda atau yang bisa kita laksanakan itu melalui perbedaan karakter. Mulai saat ini dalam membimbing siswa kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan zaman sekarang. Kemudian kita sebagai guru adalah sebagai petani, seperti kita menanam benih. Jadi pendidikan itu diibaratkan seperti benih yang kita tanam, kemudian kita harus merawatnya untuk tumbuh subur sesuai dengan apa yang dimiliki atau potensi dari masing-masing karakteristik murid. Kemudian yang ketiga masih tentang budi pekerti, yaitu kita meneruskan kebiasaan budaya positif seperti religius, nasionalisme, budi pekerti dan yang lainnya. Kemudian budi pekerti yang selanjutnya itu memberikan pengalaman belajar kepada murid yang menyenangkan ya. Kemudian bisa diselingi games, diselingi dengan ice breaking di saat jeda pembelajaran ya. Jadi dari kontekstual beberapa tersebut dapat kita simpulkan itu setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. Itu sesuai dengan
filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, ya, menurut Diane Gosen ini ada tiga motivasi perilaku manusia. Itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Selanjutnya, ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup, ya. Kemudian yang kedua kasih sayang. Yang ketiga kesenangan. Yang keempat kebebasan. Dan yang terakhir adalah kekuasaan atau power. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, sebagai awal pertemuan kita hari ini, saya minta tolong menuliskan menurut panjenengan, kalau mendengar kata disiplin itu menurut panjenengan kira-kira seperti apa, atau disiplin itu apa sih? Kemudian contohnya apa sih? Monggo panjenengan tulis di link tablet. Ini saya kirim ke grup ya, link tabletnya. Monggo Bapak Ibu link tablet untuk diisi. Ini sudah saya kirim lewat grup. Nanti dengan isi yang kolom pertama, pertanyaan yang pertama. Ya, jangan klik di sini Bapak Ibu, ya, diklik di komentar. Kalau jangan belum login, itu ditulis saja di sini. Klik saja di tambahkan komentar. Sudah bisa dikirim. Boleh foto. Dari gambar itu. Oke, disiplin. Gambar itu hanya ilustrasi saja. Disiplin tadi ya. Di sini ditulis di komentar itu. Nah itu kan sudah muncul kan. Hanya tinggal ketik saja kalau sudah nanti dikirim. Banyak-banyaknya atau gitu. Saya cukup.
Eh, karena itu karena panjenengan belum login di tabletnya dikasih nama nanti. Berarti biar kan sini masih anonim itu karena belum login. Jangan kasih keterangan di sini nama panjenengan dulu. Boleh diedit. Tidak apa-apa Bu, nanti diedit saja. Namanya yang pertama langsung berarti. Di situ panjangnya kalau sudah kirim itu bisa diklik titik 3. Nah, titik 3 untuk menambahkan komentar. Namanya ketik dulu berarti ini. Ya, ketik. Daripada nanti login dulu, ini langsung ketik aja. Ya, langsung kirim. Ya, itu Bu Hanis ya. Bu Hanis. Ya, Bu Hanis sudah kelihatan ya Bapak Ibu dari belakang. Ya, itu yang berikutnya cabang disiplin. Disiplin adalah sesuatu kepatuhan. Nah, itu otomatis panjangan ya Bu Fatmi sudah dari awal ini masih tetap di atas. Tadi komentar. Ya terus ya terus berkomentar. Enggak apa-apa. Ya. Tinggal satu dari Pak Sipil. Ya sudah ya Bapak Ibu. Pak Syukur sudah. Pak Syukur yang mana ini? Nomor 3. Nomor 3. Menurut Bu Fatmi, disiplin itu sesuai aturan-aturan, kemudian patuh pada aturan sesuai tata tertib. Ya. Kemudian menurut Bu Anis, disiplin adalah taat dan patuh terhadap aturan. Contoh, memakai seragam sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah. Kemudian menurut Pak Syukur, ini disiplin adalah suatu kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk. Contohnya disiplin waktu. Kemudian menurut
disiplin merupakan sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercayakan, meliputi ketaatan terhadap peraturan atau norma positif yang berlaku di lingkungan sekitar. Kemudian dari Brili, disiplin adalah aturan yang sesuai yang berlaku. Ini semuanya betul Bapak, luar biasa. Padahal panjenengan belum ikut guru penggerak saja sudah tahu, sudah bisa mendefinisikan. Ya. Biasanya disiplin ini sudah kita lakukan, tapi kita tidak sadar bahwa kedisiplinan itu tanpa kita sadari itu sudah mengakar atau sudah berbudaya di sekolah kita. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, nah ini untuk yang disiplin. Ya, kalau mau keluar tidak apa-apa. Kalau masih mau, soalnya nanti ada buka pada lagi. Ya, disiplin itu bisa kita definisikan itu bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan. Karena tindakan yang didasari pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, itu selanjutnya, nah, jadi kan masuk ke paket lagi, diisi apa saja nilai kebajikan dari kegiatan disiplin tadi yang panjenengan sudah tuliskan. Itu ada di kolom sebelahnya. Ini yang isi saja nanti yang kita tuliskan. Ini mana ya? Mana pun yang isi ini. Nilai kebajikan disiplin.
Dua ini sudah Pak Saiful bernama. Nih, mau enak jepit. Kita pakainya saya ini. 15 menit lagi. Dinamo harus masuk ke misi lembar. Jadi makanya terus pintar apa ya selesai. Kan kalau potong video. Ini kan ini kita misi bisa. Paket yang pakai atur belajar, paket terus yang isi apa kayak yang nulis nih gratis ya tuh. Ini ambil video belajar. Ini belajar. Berikan kok muncul namanya. Sambil nunggu kita lanjut saja dari Bapak Ibu. Nanti yang ini sebenarnya nanti sudah diisi. Kalau tak screenshot kan nanti ada isinya. Kita lanjut. Jadi nilai kebajikannya ini Bapak Ibu untuk sikap murid ada beberapa ini, ya. Kemudian 5 posisi kontrol. Biasanya kalau ada murid yang melanggar aturan itu panjenengan kira-kira masuk ke yang mana. Jadi sebagai guru kita harus tahu 5 posisi kontrol pada saat anak melakukan kesalahan. Ya. Nah, kira-kira jangan tuliskan di kertas post-it. Ini tak bagi. Semuanya Pilih satu atau dua? pilih semua. Ini maksudnya suruh Pilih satu atau Boleh 1, boleh 2. boleh 3, boleh 4. Kontrol. Iya maksudnya Ini ketika ada bisa mengontrol. Ini kan jadinya maksudnya ini apa? Jadi kan belum tak jelaskan. Jadi penghukum itu apa? Jadi kan belum tak jelaskan dulu, tapi dikira-kira. Pembuat cuma rasa bersama bisa apa? dia masuk ke dalam menjadikan kayak serasa teman apa gitu. ini? Kan dia dewe, teman dewe.
Masuk dari komputer itu, karena itu nggak sedih aku ya. Pendukung pemantau Ini salah satu Boleh satu, boleh dua. Oh, itu. Ini satu kertas untuk satu. Boleh dua. Misal penghukum terus sore sama ya. Terus dikomentari cara mengatasi nenek teman biaya Itu dijelaskan tulis. Oh, nulis itu aja. Ya, dia tinggal. Nah, ini sambil panjenengan nulis, ini tak lanjut. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama menghukum. Iya. Ciri-ciri, ya, ciri-ciri dari guru yang menggunakan posisi kontrol menghukum adalah biasanya seperti ini. Nada tinggi, bahasa tubuh mata melotot, jari menunjuk-nunjuk. Nah, ini contohnya. Itu yang menghukum. Ya. Terus yang kedua, hasilnya ini biasanya kalau dilakukan seperti itu, anak atau murid menjadi dendam, bersifat agresif. Bisa jadi sesudah duduk atau sesudah melakukan, dia akan Agresif. istilahnya dendam, kemudian bisa saja merusak motor, ya, berbuat usil seperti itu. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Biasanya ada suara memelas halus, bahasa tubuh terakat, Adi, contohnya, kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Ya. Kamu kenapa sekali mengecewakan ibu? Ini kalau membuat merasa bersalah. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan. Nah, ini contohnya. Kemudian sebagai teman, ini nada suaranya ramah, akrab, bercanda, kemudian contohnya nih, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, kan? Kenapa terlambat lagi? Kita sebagai teman. Hasilnya, ini murid merasa senang dan akrab dengan guru. Nah, akibatnya, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Biasanya seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, pemantau. Ini suara datar, bahasa tubuh formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Harus dilakukan bila terlambat. Biasanya anak menjawab, oh ya, ini seperti ini Pak. Yang hasilnya ini mulai tetap dibuat tidak nyaman. Ya. Kemudian yang terakhir ini manajer. Jadi nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat pada posisi manajer, maka suara tulus sebaiknya tulus, tidak marah. Biasanya posisi yang paling ideal yang harus kita lakukan adalah posisi di manajer. Posisi manajer ini tidak hanya dilakukan oleh kepala sekolah, ya, tapi posisi manajer ini tidak serta-merta kita lakukan. Betul. Saya mau minta tanggapan dari Bu Anis ya. Macam Bu Anis itu. Bu Anis tadi jawab apa? Aku mau pas dulu. Aku jawaban Pak. Bu Anis tadi jawab apa dari Tadi jawaban saya teman dan memantau. Karena apa alasannya tadi? Kalau teman biar bisa lebih leluasa aja. Jadi anak itu lebih terbuka. Kalau memantau kita melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Terima kasih. Ya. Pak Syukur yang cowok. Foto. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya menjawab manajer.
Ya, karena belum tahu ya. iya belum tahu. Ya karena seorang guru itu sebagai kontrol untuk di kelasnya. Ya kalau di kantor ada kepala sekolah. Jadi seorang guru itu harus bisa mengontrol siswanya. Oke, terima kasih. Ya, luar biasa Mas. Ini, ya. Terima kasih Bapak Ibu, Bu Anies, luar biasa. Jadi bisa sebagai paling bagus. Ini kita masuk yang manajer, tapi untuk dampak negatifnya itu ada dua, yang di penghukum sama pembuat merasa bersalah. Itu yang harus kita hindari. Jadi boleh kita menggunakan trik atau kontrol mulai dari teman. Itu yang dianjurkan untuk mendisiplinkan siswa. Nah, bagaimana cara untuk kita mendisiplinkan siswa? Ini kita menggunakan yang namanya teori restitusi, yaitu teori yang digunakan adalah proses untuk menciptakan kondisi bagaimana murid itu untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini untuk karakter ini bisa condong ke yang negatif, bisa condong ke yang positif. Harapannya dengan adanya restitusi ini adalah karakter siswa yang lebih kuat adalah karakter yang positif. Itu menurut dosen tahun 2024. Ya, ini ada teori segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh-contoh atau perkataan yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Contohnya tidak ada manusia yang sempurna. Pak Guru juga pernah melakukan itu, ya seperti itu. Kemudian solusi dari permasalahan ini apa? Kembalikan lagi ke siswa, ke murid. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Ini contoh kata-kata yang perlu kita gunakan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Ya, ya. Yang selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini kalimat keyakinan kelas harus merupakan kalimat yang positif, tidak negatif. Contohnya nih di kelas Anda. Contohnya setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas dapat laporan dari wali murid. Siapa? Kemarin Pak Demo. WA Pak Angga. Katanya Anam
intimidasi, dibully lewat HP, lewat WA. Nomornya siapa? Kenapa alasannya? Ngeprank biasa, Pak. Ngeprank. Kan Kim, niatnya mulai Kim. Orang mulai doang, Pak. Yang ngomong kemarin siapa? Yang ngomong kenapa? Yang ngomong yang voice note kemarin siapa? Aku juga kita sekarang ada ngomong-ngomong, Pak. Aku ingin menceritakan Pak. Gini, nek Pak Angga mau itu ngeprank, mau itu enggak. Tapi Pak Angga enggak suka kalau ada kelas 5, kamu sebentar lagi lulus, bicara kotor, bicara saru. Nanti rak entuk meneh, Pak. Hah? Rak entuk bicara. Ya menurutmu boleh enggak bicara kotor, bicara saru? Enggak boleh. Berarti sudah tahu kesalahannya apa? Sudah mengakui apa kesalahanmu? Kan iki, Pak. Lah ya apa kesalahanmu? Jangan melibatkan orang lain. Apa? Hah? Munek-munek ke sapa? Anam. Kamu Anam berarti sudah tahu kalau di prank. Nanti bilang Mahdi. Ya. Prank ternyata temenan. Temenan lagi. Lah tapi kalau sudah di medsos terus dibagi ke orang lain, suaranya tekan tinggi. Kamu tahu enggak kesalahannya apa? Fatal. Kamu? Enggak. Iya. Berarti sudah tahu kesalahan masing-masing. Sekarang janji ya. Tidak akan mengulangi lagi. Coba bilang. Saya tidak akan mengulangi lagi. Berbicara Kotor. ya, kamu 6. Nanti bilang Mati ya. Terus kamu bilang saya berjanji apa? Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi, Pak. Kamu Saya berjanji berjanji apa? tidak mengulangi lagi. Kalau diulangi apa nanti? Di BK. Konsekuensinya di BK terus diapakan? Tidak lulus. Tidak lulus. Terus apalagi? Itu kamu yang bicara loh, Pak Angga tidak bicara. Janji berarti mulai hari ini tidak boleh berbicara kotor. Nanti kalau bicara kotor, bicara saru, ditiru sama adik kelas. Ya, tuh. Ya sekarang boleh istirahat.
Ya. Enggak, berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak di tempat, berat. Gimana? Selamat pagi, Mas Abbas. Selamat pagi, Mas Abbas. Mas Abbas kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 1. Mas Farhan Ada video. kelas 3. Siapa namanya? Mbak Lia. Mbak Lia kelas berapa? Kelas 2. Terus Mbak Asna. Mbak Asna kelas 3. Mbak Siti kelas berapa ya? Tahu nggak kenapa disuruh dari kelas? Tapi pacaran kok kalian disuruh dari sendiri kenapa? Kenapa? Mas Abbas? Oh, kebetulan berangkatnya terlambat ya? Mas Farhan kenapa? Gak bawa sabun. Sabunnya kenapa? Sabunnya gimana Mas Farhan? Lupa. Terus Mbak Lia tidak bawa dasi. Mbak Asna kenapa? Sama tidak bawa dasi, tidak bawa ikat pinggang, tidak pakai terus bajunya yang penting. Berarti kalian tadi tidak tahu kesalahannya apa ya? Tolong jangan lupa untuk minggu depan atau Senin depan janji ya, janji tidak Mas Abbas tidak terlambat lagi ya. Mas Farhan janji besok harus persiapan sebelum berangkat sekolah ya. Kalau hari ini atribut sekolahnya harus disiapkan biar nanti tidak lupa, tidak ketinggalan ya. Jadi ya Mbak Asna yang paling banyak besok lagi kalau ditepati pada bareng. mulai depan tinggal balik Mbak Asna, Mbak Lia, Mas Abbas sama Mas Abbas baris sendiri. Nanti baris kenapa? Oh Mbak Lia terus dari mana? Oh enggak, kecapean bajunya lupa. Ya enggak apa-apa. Ya karena lupa itu sifatnya manusia, tapi kalau lupa 1 kali, 2 kali, tapi kalau sampai 3 kali berarti itu nih sudah kebiasaan ya. Coba Anda mau dengar janji ya. Mas Farhan Mbak Asna tidak ini
Mas Radit, Pak Angga mau tanya. Iya, Pak. Mas Radit, bagaimana kabarmu hari ini? Kabar baik, Pak. Mas Radit, apakah kamu sudah meminta maaf kepada Anam? Iya, Pak. Saya sudah meminta maaf kepada Anak. Terus, selain meminta maaf apa? Saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Oke, janji ya tidak akan mengulangi lagi ya Mas Radit ya. Mas Radit, apa yang kamu lakukan setelah kemarin dipanggil di sini, diberikan pengarahan oleh Pak Angga? Saya berjanji, Pak, menjadi anak yang baik. Oke, janji ya Mas Radit, jadi anak yang baik, tidak mengulangi lagi. Mas Radit, bagaimana perasaan Mas Radit setelah menjadi anak yang baik? Hati saya tenang, Pak. Bisa akur teman dengan teman yang lain. Ya, oke, berarti Mas Radit sudah menyesali. Jadi Mas Radit untuk menjadi anak yang baik itu memang susah ya, tapi kalau menjadi anak yang baik itu hati kamu akan menjadi tenang, banyak temannya ya. Oke, Mas Radit sekarang boleh kembali ke kelas.